kami sudah melihat secara langsung bahwa ini tidak murni, tidak bisa dikategorikan kelalaian. Karena sumber ledakan, sumber kebakaran itu berasal dari sebuah peralatan. Nah, kita ingin dalamin apakah peralatan ini memang sudah layak ataukah ada perawatan berkala dan juga kementerian yang membidangi misalnya Kemenperin kan ada upaya kalibrasi atau apa sejenisnya lah kelayakan terhadap peralatan tersebut gitu loh. Halo, apa kabar bisa senang sekali saya bertemu kembali dengan Anda dalam Kabar Nusantara bersama dengan saya, Subki Abdul dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Angga Naktarini pemirsa. Ya, seperti pemirsa, kalau misalnya kita akan membahas kali ini terkait dengan bentrok maut nih antara TKA dan juga Tenaga Kerja Indonesia di PT GNI di wilayah Morowali Utara. Sudah hadir bersama kami pada hari ini Bapak Edi Suparno, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional, daerah pemilihan Jawa Barat 3, Sampurasun Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dan juga sudah hadir Ibu Sali Susiana Esos, MSI, analis legislatif ahli utama bidang kesejahteraan rakyat. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini kalau misalnya kita melihat Pak, ini kan ada terkait dengan kasus yang kemarin nih bentrok antara TKA dan TKI yang ada di PT GNI Morowali Utara. Ini kan sepertinya mungkin salah satu kasus atau peristiwa yang muncul dari beberapa yang mungkin juga tidak terekspos kan. Nah ini karena memang juga di sana kita mengetahui ya ada beberapa seleb dari sosial media juga bekerja di sana dan ikut memviralkan kejadian-kejadian ini. Tapi sebelum jauh ke sana Pak, kalau Bapak melihat kegiatan bukan kegiatan, peristiwa tersebut, bagaimana Pak? Pertama mungkin kita lihat bahwa peristiwa tersebut merupakan rangkaian dari peristiwa dalam kurun waktu 1 bulan ya, di mana tanggal 22 Desember 2022 terjadi kebakaran yang menewaskan 2 pegawai. Ya. Terus kemudian sekarang ada permasalahan yang terkait dengan keributan di sana, ada aksi mogok massal yang kemudian berakhir ricuh dan akhirnya memakan korban. 1 TKA dan 1 tenaga kerja yang memang berasal dari daerah tersebut. Ya. Nah, memang kita harus melihat ke beberapa masalah yang ada di sana, karena masalah yang lahir di situ itu memiliki dimensi yang multidimensional. Dalam artian begini, ini akan menyangkut berbagai aspek dan lintas instansi dan lembaga. Ada masalah ketenaga kerjaan, ada masalah investasi, adalah pengelolaan tambang dan smelternya, ya. Jadi termasuk di situ ada permasalahan yang menyangkut masalah mineral di bawah Kementerian SDM, tapi juga masalah industri di bawah Kementerian Perindustrian. Nah, dari pemahaman kami, kecelakaan kerja tanggal 22 Desember kemarin itu masih dalam penelitian, tetapi kami minta agar perusahaan sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya memberikan pernyataan pengapa penyebab penelitian tersebut ya terjadi. Jadi penelitian tersebut harus terekspos secara baik ke publik agar kita juga bisa mengetahui dan menjadi juga pembelajaran terhadap proses keselamatan kerja ya yang ada di perusahaan-perusahaan lain yang memang juga sekarang ini fokus pada pengembangan smelter. Karena kita tahu smelter itu didominasi oleh investasi asing, ya, yang mana investasi itu harus mengedepankan keselamatan kerja, tidak melulu kepada hal-hal yang sifatnya produksi dan output daripada smelter tersebut. Nah, kedua, kita juga ingin mendapatkan masukan terkait kondisi kerja yang ada di smelter tersebut. Karena PT GNI itu kita ingin mengetahui apakah merupakan refleksi dari investasi-investasi smelter yang ada di seluruh Indonesia. Apakah kondisi para pekerja di sana merupakan refleksi dari pekerja-pekerja di seluruh pabrik-pabrik smelter yang ada? Apakah masalah keselamatan kerjanya juga merupakan refleksi dari seluruh atau kebanyakan kondisi keselamatan yang ada di seluruh smelter di Indonesia? Itu karena jangan salah. Beberapa waktu yang lalu pernah juga ada kericuhan yang timbul di smelter di Konawe, Sulawesi Tenggara. Terjadi pembakaran juga, ya, tetapi tidak ada korban manusia. Tetapi
apakah ini dipicu oleh masalah keselamatan kerja yang tidak sepadan, ataukah dipicu oleh masalah misalkan saja kompensasi penghasilan yang tidak sepadan, tetapi aspek ketimpangan itu kok sering timbul. Gitu. Dan aspek ketimpangan itu menurut saya itu merupakan pemicu dari sebuah kericuhan, keributan. Tapi ya. memungkinkan nggak kalau itu ada lepasnya pengawasan dari pemerintah daerahnya juga, yang artinya kan harusnya kan melalui proses-proses, Pak. Apa Bapak melihatnya ketika sedang kasus ini berkembang, apakah memungkinkan memang terlepas dari pengawasan tersebut itu terlewat? Begini, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, ya banyak proses perizinan itu ditarik ke pusat. Baik. Ya, oleh karena itu memang pemerintah pusat yang memang melalui kementerian dan lembaga yang ada itu memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan secara intensif. Ya, banyak sekali diantaranya itu memang koordinasi dengan pemerintah daerahnya itu tidak efektif. Oleh karena itu kita juga minta agar ada koordinasi antara pusat dengan daerah. Ya, agar ada pendelegasian terhadap tanggung jawab itu. Nah, dan ini adalah salah satu saya kira aspek penting agar kita bisa mengetahui jangan sampai nanti kita menghadapi proses atau kejadian yang sama lagi hanya karena masalah proses dan koordinasi yang tidak rapi antara daerah dan pusat. Oke, kalau dari Bu Sali sendiri melihatnya sejauh ini tanggapannya ataupun juga melihat kasus peristiwa ini terjadi seperti apa, Bu? Kalau misalnya tadi Pak Edi kan mengatakan sebenarnya ada dari sisi dari segala sisi ya, dari ketenaga kerjaan, investasi, dan juga kalau misalnya dari Bu Sali sendiri seperti apa, Bu, melihatnya? Terima kasih Mas. Jadi masalah ini bisa didekati dari beberapa aspek sih. Seperti tadi Bapak sampaikan, misalnya dari aspek ketenaga kerjaan itu sebenarnya di Dinas Ketenaga Kerjaan di daerah itu ada yang namanya pengawas ketenaga kerjaan. Oke. Nah, kenapa sampai pekerja di PT GNI itu melakukan mogok itu kan pasti sebuah rentetan yang panjang ya. Jadi sebelum mereka sampai ke sana pasti seharusnya sudah ada pembicaraan dulu tripartit antara pihak pekerja, kemudian pengusaha, perusahaan ya, kemudian dari pemerintah daerah setempat. Nah, ada mekanisme tripartit yang bisa ditempuh sebenarnya. Nah, saya baca sebenarnya juga sebelum peristiwa ini pecah, ada tuntutan untuk mengakui keberadaan serikat pekerja di sana. Oke. Nah, itu kan oleh pihak perusahaan tidak diakomodasi, Pak. Jadi itu juga menimbulkan kekecewaan oleh pada pekerja yang akhirnya berbuntut pada peristiwa demo itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau saya melihat secara lebih besar lagi potretnya, ini adalah sebenarnya potret dari dampak dari kebijakan TKA di Indonesia. Jadi sejak ada kebijakan dari Presiden bahwa ada bebas visa kunjungan yang untuk 169 negara itu kan pekerja dari luar itu semakin banyak datang ke Indonesia. Atau menyalahgunakan visa gitu ya, Bu? Nah, ada kemudian yang dari visa kunjungan disalahgunakan menjadi visa visa kunjungan. Dia bekerja di sini, dia tidak kembali setelah batas waktu visa itu habis. Nah, kalau kita lihat data TKA dari Cina ke Indonesia itu meningkat terus. Dari 2019 itu baru 39% dari total seluruh tenaga kerja asing yang ada di Indonesia. 2020 naik 2%, menjadi 41%. Naik lagi 2%. Jadi sampai sekarang setiap tahun ada kenaikan 2%, terus. Sekitar 2% naik. Jadi menjadi 45,5 sekarang. Saat ini dari seluruh TKA yang ada. Bu Sali, dan juga ini kalau misalnya menyimak dari yang disampaikan oleh HRD Manager, katanya sebenarnya ada 1.312 TKA tenaga kerja asing atau tenaga kerja asal Cina yang bekerja di PT GNI. Tapi sebenarnya seperti apa regulasi dan juga payung hukumnya? Selengkapnya jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara. Pemirsa, kembali di Kabar Nusantara masih terkait dengan pembahasan bentrokan antara TKA dan TKI yang terjadi di beberapa waktu lalu terkait dengan di PT GNI Marwali Utara. Ya, Pak Edi, kalau misalnya kita melihat dan juga menulis ke belakang nih Pak, sebenarnya regulasi dan juga payung hukum dari para pekerja asing ini, apakah yang disampaikan Bu Sali itu ada benarnya juga atau seperti apa nih kalau misalnya Bapak sebagai Wakil Ketua Komisi 7 melihatnya, khususnya untuk tenaga kerja di pertambangan kita? Ya, pertama begini, kalau kita bicara mengenai regulasi dari aspek ketenaga kerjaan,
saya mungkin tidak menjawabnya secara spesifik ya, karena itu menyangkut regulasi yang sudah ada dan itu kan di luar Komisi 7 ya. Nah, oleh karena itu mungkin saya menjawab dari aspek pelaksanaan ketenagakerjaan yang sekarang kita melihat memang cukup masif ya, sejalan dengan investasi yang ada. Saya kira memang perlu ada pengalihan teknologi dan pengalihan kemampuan, kapasitas kepada tenaga kerja dalam negeri, tenaga kerja lokal, tenaga kerja anak bangsa kita, dan itu harus dibuat peraturan yang spesifik dalam kurun waktu berapa lama sudah harus, misalkan saja mayoritas itu sudah dikerjakan atau diduduki posisi-posisinya oleh tenaga kerja lokal. Apalagi kalau kita bicara justru pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah dimiliki kompetensinya oleh anak bangsa, ya saya kira sudah sewajarnya dilaksanakan. Saya sudah melakukan kunjungan ke beberapa smelter yang ada, ya, dan di situ saya lihat memang banyak sekali pekerjaan yang sesungguhnya bisa dikerjakan oleh tenaga kerja lokal, terutama mereka-mereka yang memang hidup dan tinggal di sekitar smelter tersebut, termasuk juga tenaga kerja anak bangsa kita ya. Jadi saya rasa tidak perlu ada alasan yang terlalu panjang, kecuali memang kalau ada keahlian spesifik yang dimiliki oleh tenaga kerja asing dari manapun. Saya tidak menyebut secara khusus dari negara-negara khusus, tetapi ini dari manapun. Saya kira itu harus kita terapkan ya, bahwa kita utamakan adanya transfer of technology, transfer of knowledge kepada tenaga kerja kita. Dan saya rasa itu harus dibuat batasannya dengan jelas kalau memang belum ada. Tetapi saya yakin itu harus ada. Tetapi begini, yang penting menurut saya, jangan sampai kemudian kita ini sebagai negara yang membuka pintu investasi selebar-lebarnya, ya, kita juga kemudian mengorbankan hal-hal yang sifatnya penting bagi anak bangsa kita, gitu ya. Jadi menurut saya itu harus tetap kita utamakan bahwa keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal itu harus ada, terutama dari aspek peningkatan kapasitas. Mereka juga harus belajar, mereka juga harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuan kompetensi mereka, itu harus penting ya. Di samping juga memang jangan lupa, kembali lagi yang saya sampaikan di awal, yang namanya ketimpangan, kesenjangan, perbedaan yang sangat kontras itu menjadi pemicu dari berbagai aspek kecemburuan yang nanti akan berujung kepada hal-hal yang memang sifatnya kericuhan, ya, bersifat nanti mungkin protes ataupun demo dan lain-lain yang memang harus kita cegah. Jadi harus ada dialog, diskusi yang harus difasilitasi. Kalaupun tidak bisa, saya kira itu harus ada kesepakatan dari pemberi kerja atau dari investornya, ya, agar anak bangsa kita juga betul-betul merasa bahwa mereka mendapatkan hak yang layak atas pekerjaan yang mereka kerjakan di sana. Saya kira itu penting sekali. Oke, kalau Bu Sali sendiri seperti apa Bu? Kalau misalnya melihat bagaimana sejauh ini perkembangan kasus ini, dan juga kalau misalnya kita melihat juga kalau yang Ibu tadi sampaikan terkait dengan banyaknya setiap tahun ada kenaikan tenaga kerja asing itu. Terima kasih. Jadi saya melengkapi Bapak tadi, saya setuju sekali kalau misalnya memang berhasil disepakati pemberi kerja dengan pekerja ini ya. Tapi kalau kasus yang di GNI ini, saya membaca literatur, berita-berita itu memang sisi kecemburuan sosialnya itu tinggi sekali, Pak. Jadi ada pelaksana K3, keselamatan dan kesehatan kerja itu pelaksananya dari Cina. Jadi mungkin pekerja lokal kan merasa kok mereka yang pegang ya K3 itu. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan kecelakaan kerja yang terjadi pada Desember itu kan semakin menguatkan tuntutan mereka agar pemenuhan K3-nya dilaksanakan oleh si perusahaan. Nah, di sini peran pengawas ketenagakerjaan yang ada di Dinas Ketenagakerjaan setempat itu sebenarnya penting ya. Tapi kalau kita melihat jumlah pengawas ketenagakerjaan seluruh Indonesia, total itu sebenarnya dengan perusahaan yang ada itu dibutuhkan 6.000 pengawas ketenagakerjaan. Tetapi sampai hari ini baru 1.500. Jadi baru 25%. Nah, itu adalah pekerjaan rumah kita semua. Jadi menurut saya peristiwa ini harus tidak hanya dilihat dari jatuhnya 2 korban itu saja, tetapi dalam kerangka kebijakan ketenagakerjaan lebih besar. Jadi terkait dengan
undang-undangnya, karena sejak Cipta Kerja kan ada ketentuan pemakaian TKA yang dikurangi persyaratannya. Misalnya Oke. yang keharusan berbahasa Indonesia ya Pak ya, itu kan udah tidak wajib lagi. Dulu sebelum turnkey project masuk ke Indonesia sebagai dampak dari adanya investasi asing ke sini kan, TKA itu harus bisa berbahasa Indonesia. Nah sekarang kewajiban itu tidak ada lagi. Oke. Nah itu kan juga dalam praktek sehari-hari tentu akan mempengaruhi komunikasi mereka. Karena mungkin saja sebenarnya dia tidak bermaksud melakukan sesuatu yang merendahkan pekerja lokal, tetapi karena dia tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik, apalagi ini di daerah, mungkin bahasa lokal juga harusnya lebih berperan di situ. Jadi itu juga penting gitu sebenarnya. Oke. Seperti itu. Pak Edi, kalau misalnya kita melihat kembali nih, tadi kan Ibu menyebutkan bahwa memang harusnya ini disediakan 1.000 berapa Bu? 6.000. 6.000. Baru ada 1.500. Ya, 6.000 pos-pos untuk bisa menyaring TKA ini masuk ke Indonesia kan, kurang lebih Pengawas seperti itu. ketenagakerjaan, Betul, Mbak. betul, pengawas. Nah, ini kalau misalnya kita melihat kembali lebih dalam nih, sebetulnya apa sih setelah kunjungan dari Komisi 7 ke lokasi kejadian, apa sih hal-hal teknis yang selain hal terkait dengan pengawasan tersebut, apalagi yang harus dikoreksi kembali agar nanti nih regulasi ini bisa jauh lebih baik? Ya, pertama mungkin kita harus menunggu dulu hasil dari penyelidikan yang dilakukan. Itu kan kita melibatkan pihak kepolisian, nanti ada ketenagakerjaan, ada dari Kementerian Perindustrian, ya, terus kemudian dari Kementerian SDM, ya. Tetapi secara keseluruhan saya kira kami di Komisi 7 juga sudah sepakat bahwa harus ada evaluasi terhadap seluruh smelter yang ada di Indonesia, ya. Jangan sampai kita melihat bahwa adanya letupan-letupan seperti ini, kita lihat letupan ada di Konawe, sekarang di GNI, ya, itu nanti akan menjadi letupan-letupan berikutnya di tempat-tempat yang lain, gitu ya. Nah itu makanya kita harus lakukan evaluasi segera dalam hal ini, karena di satu pihak investasi kita rasakan masuknya cepat. Dan saat ini nikel sebagai komoditas yang memang dicari di dunia dengan meningkatnya konsumsi daripada baterai misalnya, ya terutama untuk kendaraan, itu akan semakin ditingkatkan kapasitasnya, sehingga kita melihat bahwa kedepannya ini ya semua investasi yang ada ya kita akan nanti memberikan guidelines yang ketat, seperti misalnya keselamatan kerja, keselamatan kesehatan kerja, ya terus kemudian bagaimana sistem dan skema misalnya penggajian atau kompensasi, ya. Karena yang kami dengar juga bahwa salah satu dari beberapa tuntutan, kalau nggak salah ada 8 tuntutan yang diajukan oleh para pegawai di PT GNI, hanya satu yang disepakati. Gitu, hanya satu dari 7 itu masih belum ada. Salah satu dari 7 itu adalah menghapus pemotongan-pemotongan yang dirasakan itu berdasarkan diskresi, bukan atas tolak ukur yang jelas, gitu loh. Jadi pegawai-pegawai itu kalau misalnya ada sesuatu yang dirasakan tidak mencapai target, sasaran atau tidak sesuai dengan kinerjanya, langsung dipotong gajinya tanpa perlu penjelasan. Nah, saya kira ini hal-hal seperti ini kan menimbulkan keresahan. Kalau tidak ada titik terang, tidak ada jelasnya, atau ada tolak ukur yang jelas untuk itu. Jadi saya kira hal-hal ini perlu kita lakukan evaluasi dan harus dilakukan evaluasi segera. Jangan sampai dalam waktu dekat lagi akan ada hal yang sama. Karena pemicu ini, ya hal ini bisa menjadi pemicu trigger untuk kasus-kasus berikutnya. Seperti itu. Apakah nantinya juga akan diberikan sanksi ini untuk PT GNI untuk akhirnya bisa menghindari kejadian serupa terjadi lagi? Jangan kemana-mana, pemirsa, tetap di Kabar Nusantara. Kita masih di Kabar Nusantara. Pak Edi, kira-kira nih apa nih langkah dari Komisi 7? Apakah akan membentuk panja ataupun juga akan memberikan sanksi kepada PT GNI untuk akhirnya ini bisa sebagai satu langkah preventif untuk kejadian serupa terulang kembali? Ya. Saya tidak mau mendahului hasil investigasi, karena kan ada investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ada investasi juga oleh Kementerian Tenaga Kerja, ya. Tetapi menurut saya ini adalah suatu hal yang sangat serius, ya. Dan ini harus kita dalami. Kembali lagi, jangan sampai ini merupakan refleksi dari permasalahan yang ada di setiap smelter atau di banyak smelter yang ada di Indonesia, gitu. Jadi kita harus dalami itu betul. Kalaupun ini memang sebuah hasil investigasi itu menyatakan bahwa tidak hanya sekedar
panja saja, tetapi ada lintas instansi, lintas komisi yang akan dilibatkan, tentu kita nanti bisa tingkatkan menjadi pansus gitu ya. Tetapi menurut saya sekarang ini ayo kita juga tidak mau berspekulasi lebih lanjut. Kita tunggu saja bagaimana hasil investigasi itu. Tetapi yang jelas di Komisi 7 kita akan tindak lanjuti hal itu. Kita akan bahas. Apakah kita akan bahas secara spesifik dalam bentuk panja ataukah dalam rapat dengar pendapat dengan para stakeholders. Tetapi saya kira ini perlu ada rekomendasi yang jelas dari Komisi 7 agar pengelolaan dari smelter ke depannya itu bisa menjadi lebih baik, kondusif, dan bermanfaat juga untuk masyarakat, terutama masyarakat daerah yang ada di sekitarnya. Oke. Kalau dari Ibu Sali sendiri melihat ini seharusnya pemerintah ataupun DPR RI ini melakukan hal apa Bu agar hal-hal seperti ini tidak terulang kembali? Baik. Jadi tadi Bapak menyampaikan rencana pembentukan panja, tapi belum ini ya Pak, belum Masih menunggu hasil di dalam investigasi. rencana ya, masih menunggu hasil investigasi. Jadi kalau saya melihat itu langkahnya ada langkah jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi jangka pendek adalah menyelesaikan permasalahan yang terjadi di GNI. Jadi tentu semua aktor yang terlibat harus diproses secara hukum. Nah, dalam hal ini kan aparat kepolisian yang mengambil tanggung jawab. Kemudian dari sisi ketenagakerjaan, tentu Kementerian Ketenagakerjaan juga tidak boleh tidak boleh lepas tangan. Jadi harus terus mengawal proses ini, memastikan bahwa akar permasalahan di PT GNI ini ketemu gitu. Jadi jangan sampai tadi seperti Bapak bilang nanti terulang lagi di perusahaan lain gitu. Itu kan merugikan juga sebenarnya untuk kita semua. Jadi Kemenaker harus memastikan bahwa pekerja mendapatkan haknya. Nah, tapi kan rentang kendalinya juga jauh gitu ya dari pusat sampai ke daerah. Jadi kerjasama dengan pemerintah daerah juga tentu perlu, terutama OPD yang menangani bidang ketenagakerjaan. Nah, ke depan mungkin mohon maaf Bapak, mungkin bisa dilihat lagi kebijakan ketenagakerjaan secara keseluruhan ya, Walaupun termasuk mungkin di sebenarnya situ. bukan ada di komisinya Tidak Bapak, di gitu ya. DPR, iya. Tapi DPR secara kelembagaan melalui komisi terkait, pasti Komisi 9 itu perlu melakukan mapping kembali, kemudian mungkin menginventarisasi peraturan-peraturan apa. Mungkin saja ada peraturan yang bertentangan yang sebenarnya selama ini kita tidak aware gitu ya. Jadi memang harus dari sisi kebijakan harus dilihat juga. Nah, nanti peran DPR di situ, sisi regulasi, dan kemudian di sisi pengawasan juga. DPR tentu pasti harus terus mengawal implementasi semua peraturan perundang-undangan yang sudah kita buat di lapangan. Oke, ini juga semoga bukan jadi seperti fenomena gunung es gitu ya Pak. Dan dia akhirnya muncul di Ada belakangan lagi. dan akhirnya kita sendiri sebagai Indonesia, warga negara Indonesia ini menyesal dengan kejadian kenapa kita tidak ada langkah-langkah preventif. Mungkin terakhir Pak Edi, silakan. Ya, jadi saya pikir begini, kita dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kita mempermudah masuknya arus investasi ke Indonesia. Oke. Ya, tetapi perlu kita tekankan juga bahwa arus investasi yang masuk itu harus yang berkualitas, yang mengedepankan satu permasalahan lingkungan hidup, pembinaan sosial, ya, dan peningkatan kapasitas. Jadi saya kira itu penting sekali. Jadi kita juga harus menyampaikan kepada dunia luar bahwa kita terbuka untuk investasi, tetapi kita juga mensyaratkan bahwa investasi itu memiliki nilai tambah, ya, baik dari aspek kemampuan, dari aspek output, tetapi juga dari aspek pembinaan manusianya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bapak Edi Suprano, nih Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Jawa Barat 3, dan juga Ibu Sali Susiana dari Analis Legislatif Ahli Utama Bidang Kesejahteraan Rakyat. Kita tunggu nanti bagaimana hasil investigasi dan juga bagaimana Komisi 7 akan mengawal dengan membentuk panja seperti itu ya Pak. Dan saya Subki Abdul beserta rekan saya. Tentu saja bersama saya Angga Naktarini, pemirsa. Beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.